Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Sistem Informasi 2023B akan menjelaskan mengenai proyek akhir mata kuliah pemrograman web, yakni pengembangan website gerak aksi UNESA. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramadan, tiga digit NIM terakhir 048 dari kelas SIP. Perkenalkan, nama saya Aisyah Liprianto dengan NIM 058 sebagai UI Designer. Perkenalkan, nama saya Alumni Takrina Ginting dengan 3 digit NIM terakhir 059 dan bekerja sebagai front-end developer. Perkenalkan, nama saya Cleo Monica Juni Aisyah dengan NIM 230512140065 dari kelas Sistem Informasi 2023B. Di sini saya bertugas sebagai back-end. Sebelum kita mulai pada penjelasan alur website, saya akan menjelaskan latar belakang pembuatan website ini. Website ini diawali dari transformasi digital yang telah mengubah sebagian besar dari cara orang berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Bentuk dari transformasi digital ini berupa website. Namun masih terdapat beberapa website yang hanya terbatas pada pengumpulan donasi, tanpa memberikan ruang bagi pengguna untuk terlibat lebih dalam pada kegiatan sosial yang diadakan. Pengembangan website gerak aksi UNESA hadir sebagai wadah pengumpulan donasi, penggalangan dana, dan juga volunteer dalam satu platform. Nah, di sini pada bagian homepage bisa kita lihat terdapat beberapa fitur yaitu donasi, galang dana, donasi saya, inbox, dan juga volunteer. Nah, di halaman depan ini, homepage, website gerak aksi diawali dengan slogan yaitu salurkan donasimu melalui kegiatan yang sedang berlangsung dan saksikan satu senyuman menorehkan berbagai mimpi. Nah, filosofi dari gerak aksi ini sendiri adalah bergerak untuk keterlibatan aktif di mana segala kontribusi yang diberikan, baik individu maupun kelompok, kecil maupun besar, memiliki dampak yang signifikan kepada mimpi atau harapan orang lain. Nah, di sini terdapat search bar di mana pengguna dapat melakukan pencarian terhadap kategori atau kampanye yang ingin didonasikan. Misalnya, sebagai pengguna ingin melakukan donasi pada kategori hewan, maka pengguna dapat mengetik hewan di search bar-nya dan kampanye yang muncul hanyalah untuk kategori hewan. Lalu kembali lagi ke homepage. Nah, di sini di bawahnya terdapat box yang tertera beberapa kategori yang ada di website Gerak Aksi, terdiri dari kegiatan sosial yang ketika kita pencet akan mengarah ke halaman donasi dengan kategori kegiatan sosial. Kembali lagi ke homepage. Nah, untuk bantuan pendidikan akan mengarah ke halaman donasi dengan kategori bantuan pendidikan. Kembali lagi. Untuk lingkungan akan mengarah ke halaman donasi kategori lingkungan. Kembali lagi. Nah, untuk hewan akan mengarah ke halaman donasi kategori hewan. Dan yang terakhir, donasi kemanusiaan akan mengarah ke halaman donasi kemanusiaan. Lalu di bawah kategori tadi, terdapat beberapa event donasi apa sih yang sedang aktif, yang dimana donasi yang ditampilkan ini terdiri dari beberapa kategori yang ada di website ini. Lalu di bawahnya terdapat dua button, yaitu donasi dan galang dana. Jadi ketika pengguna menekan donasi, akan diarahkan ke halaman donasi. Begitu pula dengan galang dana, akan diarahkan ke halaman galang dana. Di bawahnya lagi terdapat beberapa informasi mengenai gerak aksi, mulai dari tentang gerak aksi, pencapaiannya yang meliputi lokasi, donasi uang, partisipasi donasi, dan besti aksi dalam gerakan volunteer. Lalu terdapat momen yang merupakan cerita atau kisah dari besti aksi ketika mereka menjadi volunteer dalam kegiatan yang melibatkan kontribusi aksi nyata di masyarakat. Dan di bawahnya terdapat beberapa partner yang bekerja sama dengan gerak aksi. Lalu untuk footer website ini terdapat beberapa sosial media dari gerak aksi mulai dari Facebook, Twitter atau X, Instagram, LinkedIn, dan YouTube. Selain itu juga terdapat menu dan kontak. Fitur ini hadir untuk memudahkan komunitas, individu maupun sivitas akademika UNESA yang ingin berkontribusi dalam berbagai aksi sosial,
mulai dari bantuan di bidang pendidikan, lingkungan, perlindungan hewan, hingga kemanusiaan. Nah, di bawahnya ini terdapat dua jenis atau dua kategori dari fitur galang dana, yaitu galang dana mahasiswa dan galang dana umum. Perbedaan dari kedua kategori ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dengan melihat dari tujuan setiap program, serta syarat dan ketentuan masing-masing program. Nah, di sini pengguna tidak perlu khawatir apabila tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengajukan penggalangan dana, karena di bawahnya tertera cara untuk melakukannya, di mana yang pertama adalah dengan memilih kategori galang dana sesuai dengan kebutuhannya, lalu mengisi form pengajuan dengan memencet mulai galang dana mahasiswa ataupun yang umum, lalu melakukan verifikasi identitas galang dana, dan menunggu persetujuan dari pengajuan galang dana oleh tim gerak aksi. Apabila pengguna memencet mulai galang dana mahasiswa atau umum, maka akan diarahkan ke halaman login atau register terlebih dahulu. Hal ini terjadi juga pada fitur donasi saya dan Voluntrip, di mana pengguna harus melakukan login atau register terlebih dahulu untuk akhirnya nanti bisa melihat riwayat donasi atau notifikasi pesan, ataupun melakukan pendaftaran sebagai bestie aksi. Nah, yang terakhir di sini terdapat fitur Voluntrip. Voluntrip ini merupakan gabungan dari volunteer dan trip, di mana gerak aksi memfasilitasi pengguna yang ingin berpartisipasi aktif, baik dalam kegiatan sosial, kebencanaan, pelestarian, dan jenis kategori lainnya. Apabila pengguna ingin berpartisipasi, bisa menekan menjadi bestie aksi dan melakukan pendaftaran. Namun, harus melalui registrasi atau login terlebih dahulu. Nah, di bawahnya ini terdapat momen yang merupakan kumpulan cerita atau kisah dari para bestie aksi ketika mereka berpartisipasi aktif menjadi relawan dalam membantu masyarakat. Untuk registrasi dengan memilih menu Get Start, kemudian di sini kita akan memasukkan nama lengkap, email, nomor telepon, dan juga password. Di sini kita menginputkan nama lengkapnya, kemudian juga emailnya, kita ketikkan emailnya. Kemudian setelah memasukkan email, kita menginputkan nomor telepon yang akan didaftarkan. Kemudian juga memasukkan password untuk akun kita nanti. Kemudian kita klik daftar, di mana kita akan diarahkan ke menu login. Kita memasukkan email dan juga password yang telah kita buat tadi. Klik login. Nah, di sini kita mencoba untuk password yang salah, sehingga terdapat peringatan bahwa password salah. Kita akan mencoba memasukkan lagi dengan password yang benar. Kemudian kita klik login dan kita akan diarahkan pada menu homepage yang telah login. Sendiri kurang lebihnya sama dengan yang sebelum login, akan tetapi di sini untuk fitur-fiturnya sudah mulai bisa digunakan, sudah bisa dijalankan. Di sini saya akan mengambil contoh yang pertama, yaitu untuk detail donasi Luna. Di sini ada button untuk donasi, kita bisa masuk. Selanjutnya di sini akan tertera kisah atau rincian dana yang diperlukan untuk donasi Luna sendiri. Di sini untuk kisahnya itu secara real bagaimana atau kenapa Luna ini sampai digalangkan dana untuk meminta bantuan kepada teman-teman. Selanjutnya setelah tertera rincian dan kisahnya, kita akan masuk pada pemilihan donasi itu sendiri. Di sini ada pilihan untuk nominal donasi, terdapat 5.000, 10, atau bahkan nominal donasi yang diinginkan oleh user sendiri. Lalu, di bawahnya ada pesan atau doa dan dukungan yang bisa user inputkan untuk membuat agar donasi ini lebih terkenal. Setelah itu, ketika kita masuk pada lanjut pembayaran donasi, di sini kita bisa memilih pakai metode apa, bisa melalui bank transfer, bisa melalui BCA virtual account, atau Mandiri virtual account, atau GoPay, ShopeePay, dan Dana. Untuk nominalnya sendiri, ini adalah nominal yang dimasukkan di inputan sebelumnya oleh user. Setelah itu, ketika kita melakukan atau memencet untuk lanjut pembayaran donasi, kita akan masuk ke QR code yang telah disediakan nantinya. QR code-nya akan berupa pilihan-pilihan yang telah user pilih, entah itu BCA Virtual Account, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Setelah itu, ketika
user sudah melakukan scan QR code-nya, user bisa mengupload bukti pembayaran pada folder yang telah disediakan. Setelah itu, donasi pada penggalangan dana Luna telah selesai dilakukan oleh user. Kita lanjut di galang dana. Transaksi galang dana di sini kita bisa menggalang dana, entah itu dari mahasiswa UNESA atau untuk dari umum. Di sini untuk galang dana mahasiswa terdapat syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, dan ada tata cara untuk melakukan galang dana. Di sini untuk dana umum juga ada syarat ketentuan yang berlaku untuk dari umumnya. Kita coba yang di mahasiswa. Di sini untuk galang dana mahasiswa, nanti si penggalang dananya nanti akan mengisi kuis pertanyaan-pertanyaan yang harus dimasukkan. Kita masukkan terlebih dahulu, lalu di sini disuruh untuk mengupload dokumen, dan kita buktikan sekitar tentukan masa pengamalan 30 hari, kemudian beri judul saya. Kemudian kita menginput lagi, yaitu untuk foto covernya dan cerita detail tentang kondisi galang dana ini. Kita akan menceritakan kemudian kita akan jelaskan dan katakan galang dana di mana kita dijelaskan. Kemudian si user akan submit. Oke. Ketika sudah submit, akan balik lagi ke page galang dana. Kita lanjut ke volume trip-nya. Kita ini tampilannya ada berita-beritanya juga, momen-momen. Kemudian untuk volume trip kita bisa menekan menjadi hashtag destinasi ini, dimana kita bisa mendaftar atau melihat deskripsi dari yang ada. Kita coba Pulau Bawean, kita daftar, nanti kita memasukkan untuk menjadi partisipan volume trip di sini. Kemudian kita masukkan lalu kemudian pendaftaran berhasil, nanti akan masuk di volume trip di Pulau Bawean. Nah, itu. Baik, di sini kita akan masuk pada menu akun saya yang terdapat ada edit profile, ganti password, donasi saya, galang dana saya, create moment, help center, chat support, dan juga logout. Kita akan mencoba untuk ganti password. Di sini kita akan memasukkan password baru, kemudian juga akan mengkonfirmasi password baru tersebut. Jadi kita masukkan, kemudian kita klik simpan perubahan, di mana kita akan diarahkan pada menu login. Di sini kita bisa update password, kemudian di menu login ini kita masuk dengan password baru yang telah kita ganti tadi. Nah, masuk pada halaman homepage login. Kemudian untuk menu donasi saya, galang dana saya, itu seperti pada fitur-fitur sebelumnya. Kemudian kita di sini masuk ke create moment, di mana nanti setelah kita posting create moment akan
terupdate di momen bersama Besti Aksi. Kita coba create a moment. Kita upload foto momen kebersamaan Besti Aksi. Di sini kita akan mencoba memasukkan fotonya. Kemudian kita memasukkan deskripsi untuk momennya. Kita coba. Kemudian jika sudah, kita akan di sini ada button untuk posting. Jadi setelah kita memberikan deskripsi mengenai momennya, kita akan klik posting dan akan otomatis terupdate di sini. Kemudian kita kembali lagi pada menu akun saya dan juga masuk ke Help Center, di mana di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan umum dan informasi umum mengenai gerak aksi. Kita masuk lagi ke akun saya dan kita mencoba untuk chat support. Di sini kita dapat memasukkan nama, email, nomor telepon, Instagram, dan message yang akan kita kirimkan berupa pertanyaan-pertanyaan maupun feedback dari kita kepada website gerak aksi. Nah, di sini kita mencoba menginputkan. Kemudian jika sudah, kita akan mengirimkan chat support tersebut yang nantinya akan masuk ke admin. Kita ketikkan terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil, kita akan diarahkan ke halaman homepage. Di sini kita beralih ke admin dengan memasukkan email admin dan juga password admin pada menu login. Kita ketikkan, kemudian kita akan diarahkan ke dashboard admin. Yang di sini pada dashboard admin terdapat dashboard, donasi, galang dana, kemudian ada volunteer dan juga chat support. Setelah si penggalang dana ini submit dan memasukkan pertanyaan-pertanyaan, nanti akan di admin, nanti akan muncul dimana untuk galang dana mahasiswa, yaitu bantu saya bayar UKT, dimana nanti di sini admin bisa memverifikasinya. Oke. Masuk pada menu chat support, di sini ditampilkan pada nomor, nama pengirim, nomor telepon, email, dan pesan status, kemudian juga verifikasi. Di sini kita dapat membalaskan untuk message yang telah dikirimkan oleh user. Di sini otomatis balasan kepada namanya itu dapat langsung diproses, yakni balasan kepada Ale. Di sini kita mengetikkan balasan yang telah dikirimkan oleh Ale. Setelah itu kita klik button kirim jawaban, di mana nanti statusnya akan berubah menjadi terjawab. Kemudian kita kembali ke tampilan user. Di sini kita akan mencoba logout, yaitu dengan mengklik logout. Kemudian di sini ada apakah Anda yakin untuk keluar? Kita oke saja. Kemudian ada Anda telah keluar, di mana kita akan diarahkan ke homepage sebelum login. Dan untuk admin juga kita dapat logout, di mana nanti akan langsung diarahkan kepada menu login. Di sini juga kita akan menampilkan untuk database yang telah kita gunakan. Di sini kita namakan DB users yang ada 8 tabel. Dan di sini juga ada shortcuts yang telah kita buat untuk mengembangkan website kita pada website gerak aksi tersebut. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kami mengenai
alur dan juga penjelasan website Gerak Aksi. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah pengucapan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.